Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Gadis Pembunuh. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Terdengar seseorang sedang mengetuk pintu. Ada apa? Tanyaku sambil membuka pintu. Tampak seseorang menggunakan jepit rambut bergambar kepala Mickey Mouse, baju terusan berwarna merah, dan sepatu merah muda. Dia hanya menunduk kaku dengan memegang sebuah boneka anak perempuan. Dia tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku. Tiba-tiba, ia melukai tanganku. "Aduh!" teriakku. Setelah aku berpaling sebentar, dia menghilang begitu saja. "Sophie, bisakah kamu membantu Mama?" Terdengar suara yang mengalihkan perhatianku dari gadis itu. Dengan cepat, aku menutup pintu dan berusaha tidak memikirkan gadis aneh yang melukai tanganku. Dan aku berusaha menghentikan pendarahan yang terjadi di tanganku. "Ada apa, Ma?" Tanyaku agak gugup karena kejadian tadi. "Tolong bantu Mama membersihkan kamarmu," kata Mama yang tidak menghiraukan suara gegapku yang mungkin mencurigakan. "Baik," jawabku sambil berlari menuju tangga. Sampai di kamar, aku menutup pintu sambil menghela napas. Untung saja Mama tidak melihat tanganku. Setelah mengobati lukaku, aku segera merapikan tempat tidurku dan mengambil telepon genggamku yang kuletakkan tepat di bawah bantal. Aku mulai menyentuh satu persatu huruf di telepon genggamku. Sebaiknya aku menelepon Sabila. Setelah menunggu beberapa detik, akhirnya telepon genggamku tersambung juga dengan telepon genggam Sabila. "Hai Sofia, ada apa?" tanya seseorang dari ujung telepon. "Tadi ada seseorang gadis yang membawa boneka anak perempuan yang melukai lenganku. Dan apakah kamu tahu orang itu?" tanyaku. Tentu aku mengetahuinya, karena baru beberapa menit tadi dia datang ke rumahku. Tapi dia tidak melukaiku, jawab Sabila yang mengiyakan. "Baiklah, bagaimana jika aku ke rumahmu?" tanyaku. "Tentu." Aku menutup telepon dan berjalan menuju lantai bawah. "Ma, aku pergi ke rumah Sabila," kataku sambil berlari kecil keluar dari pintu. "Iya, hati-hati ya sayang." Aku menyusuri jalan sambil mengayuh sepedaku yang berwarna kuning tua. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab seseorang yang membukakan pintu untukku. "Ayo silahkan masuk, Sofia. Sabila telah menunggumu di lantai 2, kata Mama Sabila mempersilahkan. "Terima kasih Tante Nisa." Aku melangkahi anak tangga. Aku melihat beberapa foto keluarga Sabila yang tergantung di dinding rumah. "Sabila, Sabila." Aku memanggil Sabila sambil mengetuk pintu kamarnya. "Silahkan masuk." Aku memasuki kamar Sabila yang penuh dengan corak Hello Kitty. "Begini, aku
Aku hanya ingin tanya soal gadis aneh yang melukai tanganku tadi. Tanyaku sambil duduk di tempat tidur Sabila. Aku kurang tahu. Untung saja dia tidak melukaiku. Tapi boneka anak perempuan yang dibawanya membuatku bingung, kata Sabila sambil meletakkan sebuah pensil di telinganya, yang menandakan dia sedang kebingungan. Bagaimana kalau besok sudah sekolah, kita mencari tahu tentang dia? Tanya Sabila. Oke, aku akan membantu. Keesokan paginya, setelah selesai sholat subuh, aku bergegas ke kamar mandi dan mengenakan seragam berwarna merah tua dengan corak kotak-kotak. Juga tak lupa tas punggung kuning yang memperindah penampilanku. Aku melangkah penuh semangat. Dari kejauhan, sudah terlihat mama dan papaku sudah menunggu. Pagi, Sofia, tanya seseorang dari kejauhan. Pagi, Papa. Kenapa kemarin Papa terlambat pulang kerja? Tanyaku sambil menyembunyikan tanganku yang terluka. Maafkan Papa, karena kemarin banyak sekali tugas yang harus Papa kerjakan. Jadi Papa harus lembur, jawab Papa sambil mengusap-usap kepalaku. Sudah, ayo Sofia, segera habiskan sarapannya dan segera bergegas, kata Mama yang menghentikan sejenak percakapan aku dan Papa. Oke bos, jawabku sambil tersenyum manis. Selesai dengan sarapanku yang lezat, aku pun menaiki mobil dan segera berangkat. Di sepanjang jalan, aku berusaha menyimpan tangan kiriku dari penglihatan Papa. Tak sengaja, aku melihat gadis yang melukai tanganku kemarin. Gadis itu lagi, kataku sambil berteriak kesal. Gadis? Siapa itu Sofia? Tanya Papa penasaran mendengarku berteriak. Oh tidak, bukan siapa-siapa, kataku dengan gugup sambil tersenyum untuk meyakinkan Papa. Kenapa gadis itu berada di sini? Pikirku. Sampai di sekolah, bel sudah berbunyi, dan aku tak sempat untuk mencari keberadaan gadis itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pagi ini adalah pelajaran Bu Ratna, yang mengajar pelajaran bahasa Inggris. Tak terasa, beberapa pelajaran telah usai. Tinggal beberapa menit lagi, pelajaran terakhir usai. Semua anak berhamburan keluar, kecuali aku dan Sabila. Kami hanya saling menatap. Tapi, tak berapa lama, Miranda si gadis peramal datang menghampiri. Apa yang kalian lakukan? Tanya Miranda agak pelan. Kami hanya sedang berpikir tentang sesuatu, kataku menjawab pertanyaan Miranda. Kalian sedang memikirkan gadis aneh bukan? Tanya Miranda. Bagaimana kau mengetahuinya? Sabila kembali bertanya. Miranda hanya mengangguk tanpa kata. Gadis itu adalah pembunuh, kata Miranda yang membuat suasana menjadi mencekam. Iya, kemarin ia melukai tangan kiriku. Padahal, aku tidak menyakitinya, ungkapku kesal. Miranda pun melangkah keluar dari kelas, seolah-olah sedang menuntun kami menuju gadis itu. Gadis itu telah membunuh adikku sebulan yang lalu, saat adikku bermain di persimpangan itu. Apa? Kami terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Miranda. Dulu aku seperti kalian.
Gadis itu selalu datang ke rumahku, dan dengan membawa boneka anak perempuan yang sama seperti yang kalian lihat saat dia datang. Dan adik gadis itu bernama Aina, juga telah mati dibunuh oleh seorang pembunuh. Jika kalian ingin mengunjungi rumah gadis itu, kalian pergi saja ke persimpangan tersebut. Rumahnya berada di ujung persimpangan dengan nomor 13. Aku tidak akan mengantar, jelasnya. Kami menghiraukan apa yang dikatakan Miranda. Sesuai petunjuk Miranda, kami mengunjungi rumah di ujung persimpangan untuk meminta pertanggungjawaban. Di mana rumahnya? Di sini hanya ada rumah papan angker dengan nomor 13. Kataku sedikit kesal. Baiklah, lebih baik kita masuk saja, kata Sabila. Aku tidak mau. Lebih baik menunggu gadis itu sampai ia keluar, dibanding harus masuk ke rumah angkernya itu, kataku yang menolak ajakan Sabila. Setelah 3 jam, gadis itu tak kunjung keluar, dan membuatku semakin kesal saja. Aduh, gadis itu di mana sih? Apakah jangan-jangan dia tidak di rumah? Kataku sambil melempar kerikil ke dalam selokan. Kurasa, bagaimana jika kamu yang mengecek? Karena ini sudah pukul 5 sore dan aku ingin pulang, kataku sambil mengedipkan sebelah mata. Dengan langkah ketakutan, Sabila mengintip ke arah jendela. Sofia kesini, ajak Sabila sedikit berbisik. Aku pun mengikuti Sabila. Kami melihat gadis itu duduk di kursi goyangnya, dan tiba-tiba dia menatap kami. Dan rasanya aku tak berani meminta pertanggungjawaban kepadanya. Tiba-tiba saja dunia seakan berubah. Keadaan langit tampak sangat gelap. Petir pun mulai menyambar. Suasana terasa sangat menakutkan. Aku berlari menuju bagian garasi rumah tersebut. Kami bersembunyi tepat di bawah meja. Gadis itu datang dan berjalan seperti zombie. Aina, kata gadis itu berteriak memanggil nama adiknya. Bau busuk apa ini? Bisikku sangat pelan. Aku melihat ke samping, ternyata seorang gadis kecil dengan muka penuh darah. Dan darahnya sudah mengotori gaun putihnya. Aina ternyata sudah disimpan selama bertahun-tahun di bawah meja. Sofia, tolong aku. Terdengar suara permintaan tolong. Gadis itu pun menancapkan pisau tepat di kaki Sabila. Keringat pun mulai bercucuran, membasahi dahi dan pakaianku. Aku tak sanggup mendengar permintaan tolong Sabila. Aku menutup telingaku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Sabila, maafkan aku, tangisku. Suara tangisan Sabila pun terhenti seketika. Sabila, teriakku dengan menyesal. Jantungmu tiba-tiba saja berhenti berdetak. Malam ini adalah saat terakhir aku berada di rumah. Semua orang menangisi kepergianku, terutama Mama. Ia terlihat paling sedih. Mama, maafkan aku. Sekarang aku dan Sabila harus pergi selamanya.